pasangan muda memulai perjalanan semalam dan tidak pernah kembali. Bagaimana penyelidik akhirnya menemukan pembunuhnya? Tanya Van Cuylenburg, 18 tahun, dan pacarnya Jay Cook, berusia 20 tahun, meninggalkan British Columbia untuk berangkat ke Seattle dengan mobil van milik orang tua Jay Cook untuk mengambil bagian-bagian tungku di Gangsko Heating. Pasangan muda ini memang berencana untuk bermalam di van mereka. Keluarga mereka tahu, jadi mereka tidak panik. Tetapi saat tidak kunjung kembali, keluarga mulai khawatir karena mengetahui kepribadian anak mereka yang pasti akan memberitahu jika mereka mengubah rencana mereka agar orang tua mereka tidak khawatir. 19 November tahun 1987, pada hari Kamis, kakak laki-laki Tanya Cuylenburg, John, yang sedang kuliah saat itu, mendapat telepon dari ayahnya yang semakin khawatir karena Tanya, putri kesayangannya, belum kembali juga, dan tidak ada telepon masuk dari Tanya maupun pacarnya. Kedua keluarga pasangan muda ini melaporkan mereka hilang ke kantor polisi. Setelah masuknya laporan hilang Tanya dan Jay, pihak keluarga mulai mencari mereka. Gelisah ingin segera mendapatkan jawaban, John dan ayahnya bergabung dengan polisi untuk melakukan pencarian di sekitar Seattle. November tanggal 24, 6 hari setelah pasangan itu menghilang, mayat Tanya ditemukan di dasar parit pedesaan Skagit County, sekitar 80 mil sebelah utara Seattle. Tanya ditemukan tertembak di kepala dan tidak mengenakan celana atau celana dalam. Beberapa tali sip ditemukan di dekat tubuhnya. Pihak berwenang meyakini bahwa Tanya telah diperkosa, lalu Tanya ditembak di kepala dari jarak dekat. Tubuhnya lalu berguling menuruni bukit, sebuah eksekusi singkat menurut detektif. Sehari setelah jenazah Tanya Van Cuylenburg ditemukan, kunci van orang tua Jay Cook, kartu identitas Tanya, amunisi yang cocok dengan peluru yang membunuh Tanya, dasi kupu-kupu, dan sarung tangan sekali pakai muncul di bawah teras kedai lokal AC di Bellingham, dekat terminal bus Greyhound. Saat mereka menemukan tubuh Tanya, John, kakaknya, sangat kaget dan hancur karena mereka tidak menyangka akan menemukan Tanya dalam keadaan tragis seperti itu. Tapi di samping itu, masih banyak pertanyaan di benaknya. Di mana Jay? Di mana van-nya? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kenapa ini terjadi? Pada hari yang sama, tubuh Tanya ditemukan. Mobil van orang tua Jay Cook ditemukan di tempat parkir di pusat kota Bellingham, Washington. Van itu berisi lebih banyak petunjuk, termasuk dasi dan bukti terpenting dalam kasus ini, yaitu celana hitam Tanya. Jay Cook sendiri masih belum ditemukan. Keesokannya, tanggal 26 November, akhirnya mayat Jay Cook ditemukan di bawah High Bridge di Snohomish County, sekitar 70 mil selatan tempat jenazah Tanya ditemukan. Dari hasil otopsi diketahui dia dicekik dan sebungkus rokok dimasukkan ke tenggorokannya. Ikatan zip juga ditemukan di dekat tubuhnya. Sebulan setelah pembunuhan tersebut, seorang penulis surat anonim mulai mengirimkan surat ancaman kepada keluarga Jay dan Tanya. Penulis mengaku sebagai pembunuhnya dan kemudian akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saat itu tidak dapat dilacak oleh polisi. Pada tahun 1995, salah seorang detektif Snohomish County, Jim Sharp, merupakan seorang detektif yang gigih menegakkan keadilan, tidak melupakan korban, dan tidak rela melepaskan pelaku, membentuk satu tim kasus dingin. Pembunuhan Tanya Van Cuylenburg dan Jay Cook adalah salah satu kasus pertama dari tim tersebut. Satu-satunya petunjuk yang kuat dimiliki tim penyelidik adalah jejak DNA pelaku di celana hitam Tanya Van Cuylenburg yang ditemukan di dalam van. Sperma ditemukan di celana Tanya Van Cuylenburg dan tidak identik dengan sperma pacarnya Jay Cook. DNA tersangka diberi nama individu A. Pada tahun 2003, The Washington State Patrol mengunggah profil individu A ke CODIS, sebuah database pelanggar hukum nasional milik FBI. Sayangnya tidak ditemukan DNA yang cocok
menyimpulkan tersangka masih berkeliaran bebas dan tidak punya catatan kriminal. Sayangnya, pencarian pelaku saat itu masih menemui jalan buntu dan masih menjadi misteri sampai akhirnya 20 tahun kemudian pada 2015 ditemukan petunjuk besar yang mengarah pada pembunuh. Kronologi ditemukannya si pembunuh. Pada tahun 2015, seorang wanita yang tidak memiliki hubungan dengan para korban bernama Chelsea Rustad mengunggah hasil uji DNA ke situs web tempat pengguna berbagi hasil uji DNA dengan niat mengetahui cabang lain dari silsilah keluarganya. Pada 25 April pada tahun 2018, ada sebuah kasus yang heboh di Amerika yang menjadi viral. Seorang lansia, Joseph James DeAngelo, pria yang bertanggung jawab atas sejumlah kasus pemerkosaan dan pembunuhan, dikenal pula sebagai The Golden State Killer, berhasil didakwa setelah menghindari penegakan hukum selama 43 tahun. Penyelidikan tersangka ini menggunakan metode penyelidikan terbaru pertama dilakukan di Amerika Serikat. DNA pelaku kejahatan diunggah ke JED Match dan penyelidik menemukannya setelah membuat silsilah keluarga dari orang-orang yang memiliki kecocokan DNA yang cukup untuk dikategorikan kerabat, sebuah praktik yang disebut silsilah genetik. Metode penyelidikan ini kemudian memberikan pencerahan bagi penyelidik. Terinspirasi oleh terobosan penangkapan dalam kasus Golden State Killer, Detektif Sharp ingin memanfaatkan teknologi yang sama untuk mencoba menangkap pembunuh Tanya Van Cuylenburg dan Jay Cook. 2 hari kemudian, pada 27 April tahun 2018, setelah berbicara dengan Detektif Sharp, Parabon Nanolabs setuju untuk mengunggah DNA individu A ke JED Match dan memanggil ahli silsilah genetik Sissy Moore untuk menangani kasus ini. JED Match adalah layanan online untuk membandingkan file data DNA autosom dari perusahaan pengujian yang berbeda. Sissy Moore masuk ke JED Match dan menemukan 2 orang yang memiliki kecocokan DNA yang cukup untuk menjadi sepupu kedua dengan individu A, dan hanya dalam waktu 2 jam Sissy Moore mampu membuat silsilah keluarga dan menemukan nama orang yang diyakini sebagai pembunuh Jay Cook dan Tanya Van Cuylenburg. Nama yang ditemukan adalah William Earl Talbot II. 11 hari kemudian, tanggal 8 Mei tahun 2018, polisi mulai bertindak mencari bukti. Untuk melakukan penangkapan, Detektif Sharp perlu memastikan dulu bahwa DNA yang tertinggal di TKP cocok dengan DNA Talbot. Penyelidik lalu membuntuti Talbot yang merupakan seorang sopir truk selama beberapa hari, sampai hari ketika dia menjatuhkan cangkir kertas kopi yang mereka akhirnya bawa ke laboratorium patroli negara bagian Washington pada hari yang sama dan menantikan hasilnya. 1 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 Mei tahun 2018, keluarlah hasil laboratorium. Ilmuwan forensik Lisa Collins mengonfirmasi kecocokan DNA pada cangkir kopi bekas pakai William Talbot dengan DNA individu A. Setelah lebih dari 3 dekade mencari jawaban, Talbot akhirnya berhasil ditangkap. Pada tanggal 11 Juni tahun 2019, akhirnya William Talbot disidang untuk pertama kalinya di Snohomish County Superior Court lebih dari 31 tahun setelah kasus kriminal ini terjadi. Talbot tentu saja menyangkal telah melakukan kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan yang dituduhkan padanya. Sang pengacara mencoba membelanya, mengatakan penyelidik tidak mengemukakan opsi bahwa bisa saja korban dan kliennya melakukan hubungan atas dasar suka sama suka, dan meminta hakim mempertimbangkan putusan, mengatakan buktinya juga kurang untuk menyatakan kliennya bersalah. Sontak hal ini ditentang prosekutor atau jaksa, karena secara logika bila si korban melakukan hubungan atas dasar suka sama suka, dia tidak akan ditemukan dengan kondisi setengah telanjang. Tanya akan mengenakan pakaiannya kembali, dan secara logis apabila orang lain yang kemudian menembaknya, untuk apa
Mengapa penembak itu melepaskan celananya setelah Tanya mati? Jaksa menambahkan satu-satunya teori yang masuk akal bahwa Talbot telah mengalahkan perlawanan pasangan muda itu dengan tujuan memperkaos Tanya dan kemudian membunuh mereka berdua. Dia punya tali sip, sarung tangan, senjata api, dan amunisi untuk melakukan aksinya. Menurut jaksa, motifnya sudah sangat jelas. Jaksa bersikukuh William Talbot lah pembunuh dari Tanya Van Cuylenburg dan J. Cook. Mereka juga merujuk pada bukti paling kuat, DNA Talbot yang ditemukan pada tubuh Tanya dan celananya, dan fakta lain bahwa Talbot tinggal hanya 7 mil dari tempat mayat J ditemukan. Adanya tali sip yang ditemukan di keempat TKP. Jaksa Baldock mengatakan ini membuktikan hubungan antara pembunuh J. Cook dan Tanya Van Cuylenburg dan van tersebut. Setelah sidang selama 2 minggu, juri mulai berunding. Namun putusan tidak keluar pada hari pertama atau pada hari kedua, tapi di hari ketiga masa musyawarah tersebut. Keluarga J. Cook dan Tanya Van Cuylenburg akhirnya mendapatkan kabar putusan. 24 Juli tahun 2019, William Talbot dinyatakan bersalah atas pembunuhan berat terhadap Tanya Van Cuylenburg dan J. Cook. William Earl Talbot II dijatuhi hukuman seumur hidup. Keluarga J dan Tanya berada di ruangan sidang saat itu. Begitu pula dengan Chelsea Rustad, satu-satunya kerabat Talbot yang mengupload DNA-nya di GAD Match. Di ruang sidang itu, Rustad mengatakan ayahnya tidak ada di sana, begitu pula saudara perempuannya tidak hadir. Ada anggota keluarga yang hadir di sana dan saya ada di sana untuk mendukung para korban. Pada putusan William Talbot, Ibu J. Cook, Leona, memberitahu hakim tentang upayanya yang tiada henti untuk bisa mendapatkan penyelesaian kasus dan keadilan bagi putranya tersayang. Dia mengaku masih menyimpan pakaian putranya di lacinya karena sesekali masih merindukan sang putra tercinta. Semenjak kasus The Golden State Killer, metode ini semakin populer dilakukan di Amerika. Ratusan kriminal akhirnya mendapatkan hukuman atas tindakannya dan para anggota keluarga korban mendapatkan keadilan dan ketenangan batin mengetahui keadilan telah ditegakkan.